Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku bakal ngelanjutin video aku yang kemarin terkait dengan penyusunan latar belakang sebuah skripsi. Nah, di video part 1 itu aku udah ngejelasin terkait bagaimana sistematika dari sebuah latar belakang. Jadi kalian wajib untuk nonton video yang part pertama. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve when no one showed you that. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin video aku yang part pertama. Di sini aku bakalan kasih lihat ke kalian secara langsung bagaimana cara menyusun sebuah latar belakang. Dan aku langsung memberikan contoh kepada kalian. Oke, di sini aku buka dulu file latar belakang aku. File ini pertama kali aku susun sebelum melakukan konsultasi dengan pembimbing aku. Jadi masih sangat banyak sekali kekurangan. Dan di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian kira-kira kekurangan apa saja sih yang ada di latar belakang yang paling pertama sekali aku buat. Yang belum direvisi yang belum aku konsultasikan dengan pembimbing aku. Oke, di sini aku langsung buka filenya dulu. Aku buka filenya aku buka yang revisi pertama ya, yang ini. Maksudnya yang sebelum aku melakukan revisi. Oke, kita buka. Yes, ini. Dan nantinya aku akan ngebandingin ini dengan satu skripsi yang aku dapetin dari Google. Oke, ini ya. Oke, nanti aku bakal kasih tahu ke kalian kira-kira apa saja sih kekurangan dalam dalam latar belakang yang pertama kali aku susun sebelum aku mendapatkan arahan-arahan dari pembimbing aku. Oke guys, jadi judul penelitian aku itu adalah ini, hubungan peran teman sebaya dengan keterbukaan status HIV/AIDS pada ODA LSL. Jadi inti dari proposal aku ini yaitu membahas tentang masalah HIV/AIDS. Oke, jadi aku bakal kasih lihat ke kalian bagaimana susunan latar belakang aku pada saat pertama kali aku membuatnya. Dan nantinya akan kita bandingkan dengan skripsi yang aku download. Ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah latar belakang aku yang aku buat pada saat mulai menyusun proposal. Nah, di sini aku bahasnya terkait dengan penyakit HIV/AIDS. Jadi teman-teman, biasakan pada setiap awal paragraf dari sebuah latar belakang itu, kalian tidak hanya mengisinya dengan sebuah definisi dari topik atau inti dari skripsi atau masalah dari skripsi kalian. Tapi biasakan untuk setiap awal paragraf dari sebuah latar belakang itu kalian harus tunjukkan urgennya itu apa, atau apa sih yang sedang terjadi dengan penyakit ini misalnya, atau dengan hal ini, atau dengan hal-hal yang lain yang menjadi topik kalian dalam sebuah skripsi. Seperti ini ya. Aku tuh bahasnya tentang HIV/AIDS. Jadi untuk penyusunan di awal paragraf itu pada awal pun aku sudah lumayan bagus karena aku bukan sekedar menuliskan definisi dari HIV/AIDS itu apa, tapi aku langsung mengatakan bahwa langsung menunjukkan urgenitas dari sebuah penyakit ini. Itu aku langsung menuliskannya bahwa aku mengatakan bahwa ternyata HIV atau virus HIV sampai saat ini masih menjadi masalah publik global. Jadi dari sini itu sudah dapat tergambarkan bahwa
penyakit ini sekarang masih menjadi masalah publik global, sehingga penting sekali untuk kita angkat seperti itu teman-teman. Dan teman-teman harus perhatikan kalau misalnya pada awal-awal, misalnya dalam sebuah paragraf itu ada singkatan seperti ini, maka kalian harus melengkapinya dengan kepanjangan dari singkatan tersebut. Itu harus kalian berikan dalam kurung seperti ini. Setiap ada kata singkatan, maka kalian harus menyertakannya dengan panjangannya itu apa. Seperti itu ya teman-teman. Ini harus sekali kalian perhatikan, karena dari pengalaman aku ternyata masih banyak sekali teman-teman yang lupa menambahkan panjangan dari singkatan yang mereka masukkan dalam paragraf. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa kalau misalnya ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris atau istilah-istilah asing yang teman-teman tuliskan dalam sebuah paragraf, itu teman-teman harus memformatnya dalam hurufnya itu harus miring atau harus italik. Setiap ada kata-kata asing atau nama-nama penyakit atau apa yang asing, pokoknya seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, itu kalian harus mengitalikannya. Jadi kalian harus memiringkannya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman, kalau misalnya di sini kan kita sudah ada singkatan disertai dengan kepanjangannya. Kalau misalnya pada paragraf pertama kita sudah menambahkannya, maksudnya sudah ada keterangan seperti ini, AIDS itu kan adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Maka ketika kita menuliskan AIDS di paragraf-paragraf selanjutnya, seperti jadi teman-teman, maksud aku itu kalau misalnya di sini kan kalian sudah menyertakan AIDS ini dengan kepanjangannya itu apa. Nah, ketika ada paragraf setelah paragraf ini yang kalian menambahkan kata AIDS, itu tidak perlu lagi untuk kalian menambahkan ini, karena itu cukup di awal paragraf saja. Maksudnya pada awal kata, misalnya biasanya yang seperti itu dipakai ketika pertama kali kalian menambahkan sebuah singkatan hanya pada awal saja. Jadi kan nantinya orang-orang bakalan tahu dari awal itu, jadi tidak perlu lagi kalian tambahkan untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan untuk setiap paragraf dari sebuah latar belakang itu, teman-teman harus selalu menyertakan catatan kaki. Nah, kenapa harus menyertakan catatan kaki? Karena itu fungsinya adalah untuk memperkuat penelitian kita. Artinya ini menandakan bahwa penelitian kita ini tidak sekedar hanya argumen kita sendiri, tapi berdasarkan dengan jurnal atau penelitian yang sudah ada. Dan teman-teman sekalian biasanya kebingungan terkait bagaimana sih cara menuliskan atau membuat catatan kaki. Oke, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana cara pengambilan catatan kaki. Aku ambil yang contohnya di skripsi sini saja ya. Oke. Teman-teman, oke, ini. Dan yang judulnya itu hubungan karakteristik individu dengan kesiapsiagaan perawat puskesmas dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Bandung. Dari jurnal ini aku hanya bakalan kasih tahu kalian bagaimana sih cara pengambilan catatan kaki. Oke, jadi misalnya ini kalian ambil satu paragraf atau kalian ambil misalnya definisi dari jurnal ini. Nah, kemudian di jurnal ini, maksudnya di jurnal ini kan jurnalnya milik Muhammad Eka Septiana dan Uceyfah Al-Fatih. Nah, misalnya kalian mau ambil definisi dari misalnya kalian mau ambil satu paragraf dari jurnal ini, maka cara mengambil catatan kakinya itu, kalau misalnya ada yang seperti ini,
Berarti kalian harus, misalnya kalian ambil paragraf yang di sini. Paragraf ini kan merupakan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Abidin di dalam jurnalnya Muhammad Eka Septiana dan Hudzaifah Al-Fatih. Jadi kalau misalnya kalian mengutip paragraf ini, misalnya kalian mengambil paragraf ini, catatan kakinya itu jadinya adalah Abidin et al. 2013 dalam Septiana dan Al-Fatih 2019. Seperti itu teman-teman. Jadi penulisan sebuah catatan kaki itu sama halnya dengan penulisan daftar pustaka. Jadi kita hanya mengambil nama belakangnya saja, seperti ini Septiana dan Fatih. Nantinya itu bakalan kita jadikan sebuah catatan kaki. Teman-teman juga jangan lupa untuk menambahkan tahun ya dari jurnal tersebut. Dan teman-teman harus untuk cara penulisan catatan kakinya itu, misalnya setiap akhir paragraf seperti ini kan ada catatan kaki. Jadi setiap akhir kata dari sebuah paragraf itu kalian jangan menambahkan titik dulu, tapi kalian langsung saja dalam kurung apa, misalnya seperti ini, has et al. 2018, kemudian tutup kurung, setelah itu titik. Nah kalau misalnya seperti contoh yang tadi, misalnya kalian mengutip seperti ini teman-teman ya. Misalnya kalian mengutip ambil misalnya definisi dari jurnal ini, dari jurnal miliknya Septiana yang itu dikatakan oleh Abidin et al. Jadi kalau misalnya penulisan catatan kaki seperti ini, kalian bisa menuliskannya Abidin, kita copy. Maksudnya ini sebagai contoh saja teman-teman, yang Abidin et al. 2017 dalam, ini hanya sebagai contoh saja teman-teman, dalam Septiana dan Fatih. Dalam Septiana dan Fatih. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jika modelnya seperti ini, maksudnya jika kalian mengutip sebuah paragraf dari jurnal, kemudian itu merupakan perkataan dari bukan pemilik jurnal aslinya, maka kalian cara membuat catatan kakinya itu adalah seperti ini. Jadi Abidin, maksudnya Abidin, kemudian kalian tuliskan dalam pemilik jurnal ini, jurnal yang kalian miliki sekarang. Itu kalau misalnya sekarang kan aku ambilnya di jurnalnya Septiana dan Al-Fatih. Jadi nantinya penulisannya itu adalah Abidin et al. 2013 dalam Septiana dan Fatih 2019. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya paragraf itu merupakan perkataan asli dari si pemilik jurnal, biasanya ini bisa kita ambil dari kesimpulannya, maka kita hanya perlu menuliskan saja catatan kakinya itu adalah pemilik jurnal asli, langsung seperti ini. Tidak perlu lagi seperti ini ya teman-teman. Nah itu untuk catatan kaki. Jadi kalian harus memastikan bahwa setiap paragraf dari latar belakang atau setiap paragraf dalam skripsi kalian itu harus mempunyai catatan kaki. Karena kalau misalnya di jurusan aku sih selalu ditekankan untuk harus ada catatan kaki. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Kalau tadi aku udah kasih tahu ke kalian tentang apa sih yang seharusnya ada di paragraf pertama. Jadi yang perlu kalian ingat, di paragraf pertama di latar belakang itu kalian tidak bisa hanya sekedar mendefinisikan topik atau inti dari proposal kalian. Tapi kalian harus menunjukkan apa yang urgent dari topik yang kalian angkat itu. Seperti itu. Jadi tidak bisa hanya sekedar mendefinisikan, atau kalian itu benar-benar harus
menghindari penggunaan kata adalah dalam latar belakang. Kalau perlu, kalau aku saranin sih, kata adalah itu mendingan kalian ganti saja dengan kata merupakan. Misalnya AIDS merupakan, tapi jangan gunakan AIDS adalah. Itu tuh seperti nggak tepat gitu guys. Jadi untuk definisi itu kalian harus ingat bahwa tempatnya definisi itu di bab 2 untuk kajian teori seperti itu guys. Tadi juga aku udah kasih tahu ke kalian tentang bagaimana penulisan catatan kaki. Aku udah kasih tahu tadi. Jadi aku harap kalian sudah paham tentang itu ya. Dan sekarang kita pindah, itu kan untuk paragraf pertama. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Biasanya kalau misalnya untuk jurusan keperawatan itu setelah kita membahas, kita telah menunjukkan apa yang urgent dari topik kita ini. Pada paragraf kedua itu biasanya kita harus mendukungnya dengan data-data data-data pendukung. Misalnya kalau misalnya tentang sebuah penyakit, maka kita harus mendukungnya dengan data-data pertama kita harus mendukungnya dari data-data penunjang dari dunia. Seperti apa sih kondisi penyakit ini di dunia sekarang? Nah, seperti kalau misalnya contoh yang aku punya, aku tuh ambil yang terkait dengan HIV kan. Jadi aku untuk referensi dari globalnya, secara global itu aku ambil yang resminya dari UNAIDS. Dan biasanya kalau misalnya untuk referensi dari keadaan perkembangan penyakit atau masalah-masalah berhubungan dengan penyakit, kalian bisa mencari data-data itu bisa pakai WHO, bisa juga pakai CDC. Jadi kalau aku saranin untuk melihat atau mencari tahu prevalensi dari sebuah penyakit, kalian gunakan saja sumber-sumber yang memang terpercaya, maksudnya yang sudah umum digunakan itu seperti WHO, CDC, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah itu kita menunjangnya dengan data-data terkait dengan bagaimana prevalensi penyakit ini di dunia. Oke teman-teman, biar kalian bisa lebih paham lagi, aku kasih contoh dari skripsi yang lain tentang bagaimana sih paragraf pertama itu, bagaimana seharusnya paragraf pertama itu. Jadi aku kasih contoh dari skripsi ini yang judulnya Pengaruh Pengetahuan Kebencanaan terhadap kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana tanah longsor di Desa Sribadi. Jadi ini topiknya itu tentang bencana ya, yaitu bencana tanah longsor. Kita lihat bagaimana penyusunan dalam latar belakangnya. Apakah sama dengan yang punya aku tadi? Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, judulnya tadi kan mencakup atau berhubungan dengan bencana. Jadi dia di sini tidak hanya sekedar mendefinisikan bencana adalah seperti itu, tapi tidak ya guys. Tapi dia itu menuliskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan mengalami bencana. Tahun 2005, International Strategy for Disaster Reduction. Nah, jadi menetapkan Indonesia pada urutan ke-7 negara di dunia yang rawan bencana. Jadi ini kan dapat kita lihat di sini bahwa urgenitas dari judulnya itu dapat kita lihat. Beda kalau misalnya kita hanya sekedar mendefinisikan bencana adalah. Berarti itu kan masih kurang urgent. Jadi beginilah seharusnya latar belakang atau awal paragraf dalam sebuah latar belakang. Jadi kita harus benar-benar menunjukkan urgenitas dari penelitian kita atau dari topik penelitian kita. Seperti itu guys. Teman-teman sudah paham tentang bagaimana seharusnya awal mula satu paragraf atau paragraf pertama dalam sebuah latar belakang. Jadi kalian harus menekankan urgenitas dari masalah atau topik yang kalian angkat menjadi judul skripsi kalian. Nah, setelah kita menunjukkan keurigenan dari masalah atau topik dari penelitian kita, maka kita perlu untuk mendukungnya dengan fakta-fakta yang berupa dengan data-data. Seperti yang pertama, kalau misalnya untuk biasa terkait dengan penyakit itu, kalau misalnya di jurusan keperawatan, biasanya kita harus memulainya dari dunia. Seperti apa prevalensi atau perkembangan atau keparahan dari penyakit ini di dunia. Setelah itu, kita bisa mempersempitnya lagi ke wilayah Asia Pasifik kalau misalnya untuk
di Indonesia. Kita mulai dari dunia, seperti ini dari dunia, ini keseluruhan di dunia, kemudian kita sempitkan lagi dari dunia itu ke wilayah Asia Pasifik, kemudian kita masuk ke Indonesia. Seperti ini kan, ini untuk dunia seperti ini, kemudian kita sempitkan ke wilayah Asia Pasifik, kemudian kita masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi kan, misalnya seperti sini kan, wilayah Asia Pasifik menempati peringkat kedua di dunia dengan 5,9 juta jiwa orang hidup dengan HIV. Kan data fakta yang dapat mendukung penelitian kita. Nah, kemudian kita menariknya langsung ke Indonesia. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik setelah Filipina dan Myanmar dengan jumlah kasus HIV. Jadi kalian harus, setelah kalian di paragraf pertama itu, di paragraf kedua atau ketiga, kalian harus mendukungnya dengan berbagai fakta. Dan usahakan kalian itu untuk datanya, kalian mulainya dari dunia dulu, kemudian Indonesia, kalau misalnya dunia di Asia, kemudian Indonesia, seperti itu teman-teman. Setelah di Indonesia, kalian juga bisa langsung menariknya ke tempat atau lokasi penelitian kalian. Seperti apa data yang kalian dapatkan di lokasi kalian, maka dapat kalian uraikan di sini. Nah, karena topik aku itu ada beberapa masalah, yaitu kalau misalnya dari topik aku itu aku membahas terkait HIV, kemudian LSL, kemudian ya HIV dan LSL. Jadi di sini aku menjelaskan pertama bagaimana keadaan HIV di dunia, kemudian data-datanya, kemudian aku menjelaskan lagi berdasarkan laporan Perkemhan Indonesia, peningkatan prevalensi HIV ini terjadi akibat kelompok LSL. Karena aku di sini mau meneliti LSL ini sebagai penyebab dari tingginya prevalensi HIV. Jadi aku perlu ketika sudah menambahkan data-data terkait HIV, aku perlu memasukkan bahwa fakta bahwa ternyata perkembangan HIV ini terjadi didominasi oleh populasi kunci yang salah satunya adalah LSL. Seperti itu. Jadi aku harus menghubungkannya dengan variabel lain dari judul aku. Setelah aku membahas yang tentang HIV, aku membahas lagi tentang LSL. HIV ini tinggi karena adanya kelompok LSL. Maka aku menjelaskan apa sih LSL itu. Nah, di sini aku menjelaskan bahwa ternyata prevalensi HIV, peningkatan HIV di Indonesia ini terjadi akibat populasi kunci yang salah satunya adalah LSL atau lelaki seks lelaki dengan peningkatan 4 kali lipat dari tahun 2011 sampai 2018. Teman-teman harus ingat ya, kalau misalnya kalian sudah di sini ada singkatan, kemudian ada kepanjangan dari singkatan tersebut. Di paragraf selanjutnya seperti ini ya, aku kasih contoh. Kalau misalnya kalian sudah menuliskan LSL seperti ini, maka kalian jangan lagi menuliskan seperti itu pada paragraf-paragraf setelah paragraf tersebut. Hanya cukup kalian tuliskan saja LSL, karena pembaca juga sudah tahu kalau misalnya LSL itu adalah lelaki seks lelaki. Begitupun dengan singkatan-singkatan lainnya. Aku kasih contoh pakai skripsi yang lain ya, seperti ini. Kalau ini skripsinya dia hanya memulai dari Indonesia, dia tidak memulainya dari dunia. Tidak mengapa juga, yang penting kalian tidak memperhatikan bahwa latar belakang itu sistemnya menggunakan sistem piramida terbalik. Jadi kalau misalnya kalian sudah memulainya dari Indonesia, kalian sudah tidak dapat lagi menambahkan data-data dari dunia, karena kalian di awal paragraf pun sudah membahas langsung di Indonesia, sudah tidak berdasarkan data di dunia. Yang setelah dia membahas data-data di Indonesia, kemudian dia mendukungnya dengan fakta-fakta. Nah, ini seperti Indonesia menduduki peringkat ke-7, kemudian faktor-faktor dia menyebutkan bahwa ternyata di Indonesia ini ada beberapa faktor penyebab bencana alam, yang antara lain bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia, kemudian kapasitas yang rendah pada berbagai komponen di tingkat masyarakat,
Dan yang ketiga, kerentanan tinggi di masyarakat. Jadi dia menjelaskan bahwa ternyata bencana ini terjadi akibat faktor-faktor ini. Kalau misalnya punya aku tadi, ini, aku menjelaskan peningkatan HIV/AIDS ini terjadi akibat adanya populasi kunci, yaitu LSL. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian paham sih. Dan kalian harus ingat, kalau misalnya mau pindah ke paragraf selanjutnya, kalian harus memperhatikan adanya keterikatan dari satu paragraf dengan paragraf selanjutnya, atau yang dikenal itu incoherent. Jadi kalian tidak bisa loncat-loncat, tapi harus punya penghubung di akhir kalimat setiap paragraf. Oke teman-teman, aku rasa untuk part 2-nya sampai di sini dulu. Aku nanti bakalan lanjutin ini di part ketiga. Biar kalian tuh bisa memahaminya perlahan demi perlahan. Jadi bisa lebih memahaminya dengan baik. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi di part 3. Aku harap di part 2 ini kalian sudah lebih mengerti dan paham tentang bagaimana cara menyusun latar belakang. Setelah ini, aku akan bahas terkait dengan incoherence. Seperti apa sih cara kita menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Untuk part 1 dan part 2, aku harap kalian bisa memahaminya dulu. Kemudian kita berlanjut ke part 3. Terima kasih.